Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kembali kita melakukan atau membuat video tugas 2 ya dari dosen terkait instalasi dan konfigurasi NFS server di CentOS 7. Setelah melakukan beberapa percobaan dan latihan dari tadi, dan terdapat juga banyak kendala yang saya alami, namun setelah melihat beberapa referensi dan melakukan perbaikan, semoga dengan video yang saya buat kali ini semua yang ditugaskan akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Semoga berhasil ya. Kita coba mulai masuk ke program CentOS 7. Nah, kebetulan di sini CentOS 7 sudah running. Kita coba login aja. Ini mungkin ada bekas data-data yang sempat saya lakukan terkait penyelesaian kendala-kendala yang saya alami dalam melakukan percobaan instalasi NFS server ini. Setelah kita coba mulai dari langkah pertama sesuai dengan panduan dari tugas yang diberikan oleh dosen. Yang pertama di sini langkah 1 adalah update sistem. Kita ketikkan perintahnya sudo yum update sudo yum update kita coba. Di sini ada kendala lagi. Di sini no mark, saya hapus dulu. Oke, mungkin ini terjadi karena sistem ini sudah diupdate sebelumnya. Kita coba aja langsung ke instalan NFS servernya ya. Kita ketikkan sudo yum install NFS script details. Nothing to do. Package ini. Oh, jadi di sini NFS-nya pun sudah terinstall. Sayang videonya tidak sempat saya rekam tadi karena mengingat kendala yang tadi saya alami cukup banyak, dan akhirnya video yang tadi itu saya pause untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang dirasa perlu untuk instalasi NFS server ini. Baiklah, kita lanjut saja ke langkah berikutnya, yaitu membuat direktori. Kita ketikkan di sini sudo mkdir /data. Lalu kita ketikkan lagi sudo chown. Sebentar, saya lihat petunjuknya dulu. Di sini perintahnya sudo chown nfs nobody /data ya. Coba sudo chown nfs nobody titik 2 nfs nobody /data. Sudo chown nfs nobody data. Oke. Kemudian sudo chmod 755
slash data. Sudah, ini kita sudah siapkan beberapa folder atau directory yang akan kita bagikan. Kita coba cek hasil dari directory yang kita buat dengan cara mengetikkan ls ld directory slash data. Namanya oke, sudah muncul di sini direktorinya. Lalu oke, sudah muncul. Lalu kemudian kita akan lanjut ke langkah yang keempat, yaitu mengkonfigurasi NFS server. Setelah direktori berbagi telah disiapkan, langkah selanjutnya adalah mengkonfigurasi NFS server untuk mengizinkan akses ke direktori tersebut. Nah, di sini perintahnya buka file konfigurasi NFS server dengan menggunakan editor teks seperti Nano atau Vim. Nah, kita coba ya, langkah keempat ini sudo nano. Kita coba cek edit file konfigurasi di sini. Sudo nano etc export. Coba cek lagi perintahnya betul nggak. Sudah nano ya, oke, sama. Kita pastikan tidak typo ya. Tambahkan baris, lalu di dalam ini kita tambahkan baris seperti yang diinstruksikan dalam tugas ya. Kita ketikkan di sini di dalam jendela editnya itu data slash data bintang kurung buka rw koma sim koma no underscore root underscore squash koma no underscore santri underscore cek kurung tutup. Oke, setelah ini kita simpan dengan cara Ctrl O atau di right ya, lalu kemudian tekan enter, lalu tekan Ctrl X untuk keluar. Oke, sudah dikonfigurasi. Selanjutnya kita aktifkan konfigurasi. Untuk menerapkan perubahan pada konfigurasi NFS server, jalankan perintah berikut di terminal sudo exports a. Nah, di sini kita cek atau mengaktifkan konfigurasi dengan cara mengetikkan di sini sudo export fs min a. Kita cek sudah aktif. Lalu kemudian langkah kelima adalah menjalankan dan mengaktifkan NFS server. Setelah dikonfigurasi NFS server, langkah terakhir adalah menjalankan dan mengaktifkan NFS server. Nah, di sini perintahnya adalah jalankan perintah berikut di terminal untuk memulai layanan NFS. Di sini perintahnya sudo systemctl start NFS strip server. Kita coba.
sudo systemctl start nfs strip server, kita tekan enter. Lalu kemudian perintah berikutnya adalah kita buat enable untuk memastikan bahwa layanan NFS server berjalan setiap kali sistem di boot. Aktifkan layanan NFS server dengan menjalankan perintah berikut. Kita buatkan sistem ini menjadi enable ya. Perintahnya adalah sudo systemctl enable nfs strip server, enable enter. Nah, lalu kemudian yang ketiga terakhir, pastikan layanan NFS server berjalan dengan menjalankan perintah berikut. Nah, di sini pesannya, jika Anda melihat pesan yang mengindikasikan bahwa layanan berjalan dengan baik, itu berarti NFS server telah berhasil diinstal dan dikonfigurasi. Oke, kita coba ya. Perintahnya di sini sudo systemctl status NFS server, sudo system status NFS server, enter. Oke, di sini kita bisa melihat NFS server service loaded. Nah, di sini statusnya aktif ya. Artinya kita di sini sudah berhasil membuat NFS server. Langkah ke-6, kita diperintahkan untuk mencoba mengakses direktori berbagi dari klien. Setelah NFS server diinstal dan dikonfigurasi, Anda dapat mengakses direktori berbagi dari klien dalam jaringan yang sama. Pastikan klien Anda juga menjalankan CentOS 7 atau distribusi Linux lain yang mendukung NFS. Buka terminal pada klien dan jalankan perintah berikut untuk menginstal paket NFS. Sudo install. Nah, ini harus menggunakan software lain sepertinya. Untuk hal ini saya coba pause dulu karena saya belum paham yang dimaksud, apakah mencoba dari PC lain atau bisa dalam satu PC dengan virtual machine yang lain. Kita coba pause dulu. Baiklah, untuk percobaan kita akses file atau akses directory dari klien. Kita di sini membutuhkan VM yang lain, virtual machine yang lain. Kita buat di sini dari yang existing ini, kita coba buatkan untuk kliennya. Untuk mempermudah, kita coba buat dengan cara clone aja ya. Di sini kasih aja nama CentOS 7 clone client. CentOS client, clone type-nya di sini full clone. Oke, lalu coba finish. Yang kedua yang untuk percobaan mengakses file NFS server yang telah kita buat tadi.
klien sudah dibuat. Kita coba setting untuk networknya. Kita masuk ke setelan network, bridge adapter. Di sini sudah menggunakan Intel Dual Brand wireless ya. Oke, kita coba jalan. Kita tunggu, masih loading. Masuk di visi klien ya. Karena kita metodenya cloning, apakah itu coba dicek apakah konfigurasi IP-nya sama atau berbeda. Maksudnya IP tersebut yang ada di klien ini apakah sama dengan yang server atau berbeda. Kita masuk ke terminal lagi. Kita masuk ke akses root-nya. Main. Oke, sudah login. Di sini kita coba masukkan, cek IP address-nya. IP address-nya berapa ini? Oke, agak nyampe tapi 15 ya. Kita coba dulu. Kita coba masukkan sudo yum install minye nfs details. Oke, sudo mkdir mnt nfs sudo mnt IP servernya tadi 192.168.1.24 2 data spasi slash nfs sudo mnt dan coba kita ganti IP-nya dengan yang 5 sudo mnt could not on. Coba kita pause dulu. Baik, kita lanjutkan lagi. Di sini saya sudah membuat 2 virtual mesin ya. Yang satu CentOS 7 sebagai server di sini, ini yang running. Lalu satu lagi CentOS 7 sebagai klien. Di sini bisa kita lihat ya, tanda
tandanya. Baik, untuk sementara kita masuk dulu ke Center Studio yang berfungsi sebagai server. Kita cek dulu IP address berapa. Yang itu kita masuk ke terminal. Kita masuk ke mode root submin. Oke, kita cek IP-nya, IP ADDR. Nah, di sini kita bisa lihat IP-nya di nomor 2 ini 192 kita catat dulu ya. 192.168 lalu 1.1.24. Oke. Kita masuk ke VM yang sebagai klien. Kita di sini masuk lagi ke terminal. Kita masuk lagi ke dalam mode root. Ke ini dulu. Submit. Oke, sudah login. Kita cek IP addressnya berapa. Di sini dapat kita lihat bahwa IP address di klien ini adalah 192.168.139. Untuk melihat IP ini kita bisa lihat di sini ya, teman-teman. Ini IP address dari klien. Oke, sudah kita cek ya. Lalu kemudian kita coba dulu untuk kita coba tes koneksi dengan cara ping dari klien misalnya. VM, kalau dari VM server ke klien, dimana klien itu IP-nya adalah 192.168.1.39. Kita ping. Unreachable. Destination unreachable. Oke, close dulu. Kita coba cek dari klien. Dari klien apakah bisa 192.168.124. Coba. Unreachable juga. Coba sebenarnya di sini IP-nya berapa? 1 ini. Kalau yang di klien baiklah, kita lanjutkan lagi. Barusan saya coba mematikan VM yang server dan VM yang klien karena tadi coba ping tidak berhasil. Notifikasinya destination host unreachable. Kita coba jalankan lagi untuk yang server.
Oke, lagi editing. Agak lumayan lama ya, mungkin karena laptop saya ini cukup banyak data, jadi lumayan berat, jadi mohon bersabar. Oke, kita coba login CentOS dulu, masukkan password. Kita coba masuk ke terminal lagi, kita cek IP-nya, masuk dulu ke mode root, kita cek IP address-nya. Oke, masih sama seperti yang tadi ya. Untuk yang server ini IP-nya 192.168.124. Oke, kita lanjut untuk menyalakan VM yang kedua sebagai klien. Kita jalankan. Masih booting. Masuk ke terminal di klien ini,
biasanya di sini berapa, masih sama juga, masih 1.1.39 ya. Nah, kita coba ping dari klien ini ke server 192.168.124. Masih unreachable, atau mungkin di sini ada firewall yang belum di stop ya. Coba stop dulu firewall, sudo systemctl stop firewall double L. Oke, sudah. Lalu di virtual yang servernya kita matikan sudo systemctl firewall stop firewall enter. Sudah. Lalu kita coba cek interface-nya. Pertama di server ya, cek dulu status interface-nya, MMCLI connection show, cek device bridge, coba diaktifkan MMCLI connection up INP S3. Aktifkan ini untuk yang server. Coba kita yang klien juga diaktifkan ya. Klien MMCLI coba dicek dulu. Show. Coba aktifkan dulu MMCLI connection up INP 0S3 aktif ya. Kita coba cek ping koneksi. Ping yang ini tuh sebagai apa tadi, klien IP-nya 39 ya. Coba nih ke server 192 ping 192.168.124. Destination unreachable, masih unreachable.